Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaskia Alifania Menabiu. Di sini saya sebagai anggota dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Irkmalai Marsoli sebagai anggota di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Dirgayu Mutalib. Saya di sini sebagai anggota di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Rosman Sirjacus. Di sini Perkenalkan, nama saya Rosman Sirjacus. Saya di sini sebagai anggota. Dan sebelum kita melanjutkan tugas video kami, perkenalkan, ini ketua kelompok kami. You can do it! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan kebidanan di Indonesia. Sejarah pendidikan kebidanan di Indonesia memiliki perjalanan panjang yang erat kaitannya dengan perkembangan layanan kesehatan ibu dan anak. Berikut adalah garis besar sejarah pendidikan kebidanan Indonesia dari masa kolonial hingga sekarang. 1. Masa kolonial Belanda. Pada tahun 1902, pendidikan kebidanan formal pertama kali dimulai di Batavia, Jakarta, dengan didirikannya sekolah bidan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sekolah ini bertujuan mencetak tenaga kesehatan perempuan untuk membantu proses persalinan, terutama bagi pribumi. Pendidikan ini diberikan kepada lulusan sekolah rakyat atau SR dan berlangsung selama 2 tahun. 2. Masa Jepang. Pada tahun pendudukan 1942 sampai 1945, pendidikan kebidanan sempat terhenti atau terganggu karena situasi perang. Banyak fasilitas kesehatan dan pendidikan mengalami kerusakan dan pengalihan fungsi. 3. Masa awal kebidanan. Pada tahun 1945 sampai 1960-an, setelah Indonesia merdeka, pendidikan kebidanan mulai dihidupkan kembali. Sekolah bidan atau sekolah bidan A dan B mulai didirikan di berbagai kota besar. Sekolah bidan A untuk lulusan SMA lama pendidikan 2 tahun. Sekolah bidan B untuk lulusan sekolah perawat lama pendidikan 1 tahun. Fokus pendidikan pada masa keterampilan untuk membantu persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Baik, saya di sini ingin menjelaskan sejarah pendidikan kebidanan di luar negeri yang telah mengalami evolusi panjang dari praktik tradisional ke profesi medis modern. Sejarah ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan sosial, ilmu kedokteran, dan kebijakan kesehatan masyarakat di berbagai negara. 1. Zaman kuno abad pertengahan. Mesir kuno sekitar 2000 sebelum Masehi, catatan awal tentang praktik kebidanan ditemukan dalam papirus medis menunjukkan bahwa perempuan sudah membantu proses persalinan secara terorganisir. Yunani Romawi kuno. Kebidanan dilakukan oleh perempuan berpengalaman. Sunarus dari Ephesus abad ke-2 Masehi menulis buku tentang kebidanan dikenal sebagai pelopor teori obstetri abad pertengahan atau Eropa. Kebidanan tetap menjadi praktik tradisional dilakukan oleh dukun beranak dan wiswomen. Baik, perkenalkan, nama saya Suci. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kebidanan yang ada di Indonesia. Langsung saja, pelayanan kebidanan di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai dari praktik tradisional oleh para dukun bayi yang telah ada sejak zaman dahulu. Mereka membantu persalinan berdasarkan pengalaman turun-temurun tanpa pelatihan medis formal. Memasuki masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial mulai memperhatikan kesehatan ibu dan anak.
Pada tahun 1851 didirikan sekolah kebidanan pertama di Batavia, sekarang Jakarta, untuk melatih bidan secara formal. Inilah awal munculnya bidan profesional di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, pemerintah memperluas pendidikan bidan dan meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pada tahun 1950-an hingga 1960-an, bidan ditempatkan di puskesmas dan desa-desa untuk menggantikan peran dan dukun bayi, demi menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pada tahun 1989, diluncurkan program bidan di desa, bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi di daerah terpencil. Seiring waktu, profesi bidan terus berkembang, baik dari sisi pendidikan atau diploma sarjana hingga profesi, maupun peran dalam sistem kesehatan nasional. Jadi atas yang saya bacakan tadi, saya simpulkan bahwa sejarah pelayanan kebidanan di Indonesia berkembang dari praktik tradisional ke profesionalisme modern, didorong oleh kebutuhan akan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang aman dan berkualitas. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pelayanan kebidanan di luar negeri. Sejarah pelayanan kebidanan di luar negeri memiliki perkembangan yang berbeda-beda di setiap negara. Berikut adalah beberapa contoh sejarah pelayanan kebidanan di luar negeri. 1. Eropa. Pada abad ke-18, bidan mulai mendapatkan pelatihan formal di beberapa negara Eropa seperti Perancis dan Inggris. Pada abad ke-19, peran bidan semakin berkembang dan mereka menjadi bagian penting dari sistem kesehatan di banyak negara Eropa. 2. Amerika Serikat. Pada abad ke-18 dan ke-19, bidan memainkan peran penting dalam membantu persalinan di Amerika Serikat. Pada awal abad ke-20, peran bidan mulai berkurang karena dokter mengambil alih banyak tugas kebidanan. Pada tahun 1050-an dan 1960-an, kebidanan modern mulai berkembang kembali di Amerika Serikat dengan fokus pada perawatan obstetrik dan berbasis bukti. 3. Australia. Pada abad ke-19, bidan mulai mendapatkan pelatihan formal di Australia. Pada abad ke-20, peran bidan semakin berkembang dan mereka menjadi bagian penting dari sistem kesehatan di Australia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi profesi bidan yaitu IBI dan ICM. Berikut adalah informasi tentang organisasi profesi bidan yaitu IBI dan ICM. IBI terbagi atas 4 bagian ikatan. Yang pertama didirikan pada 24 Juni 1951 dan yang kedua beranggotakan bidan dari seluruh Indonesia dengan perwakilan di 34 provinsi, 509 kota atau kabupaten dan 3.728 ranting. Dan yang ketiga bertujuan meningkatkan profesionalisme bidan dan memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Dan yang terakhir menjadi anggota Kongres Wanita Indonesia atau disebut KOWANI pada tahun 1951 dan bergabung dengan ICM pada tahun 1956. Selanjutnya ICM terbagi atas 3. Yang pertama didirikan pada tahun 1919 di Belgia dan yang kedua beranggotakan lebih dari 100 organisasi profesi bidan dari berbagai negara. Dan yang terakhir bertujuan meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan dan menyediakan akses layanan kebidanan yang berkualitas.